top 99. Nah, dari top 99 ini dari 3.000 inovator senasional itu dilombakan dan kita mendapatkan di top 99. Lalu kemudian dilombakan kembali. Alhamdulillah sampai menjuari kita top 45 dari sekian ribu inovator kita yang top 45-nya masuk. Kami telah berkomitmen untuk puskesmas kami menjadi puskesmas pendidikan. Artinya kami bisa menerima siswa-siswa mana saja atau puskesmas mana saja yang ingin mengembangkan puskesmasnya selayaknya yang ada di Puskesmas Ciwandan. Dan kami ini lebih menonjol itu pada integrasi layanan primer dari program pemerintah tentang ILP dan harus diterapkan di tahun 2024 kemarin, dan kami sudah melaksanakan dan alhamdulillah kami menjadi Puskesmas COE. COE itu adalah Central of Excellence, artinya puskesmas kami jadi tempat percontohan se-Banten. Gimana caranya masyarakat yang terjauh, yang termarginal atau yang tidak mendapatkan akses itu selalu dibantu dengan memberikan akses yang cepat gitu pada masyarakat. Jadi Pak Robinsar juga membuat gebrakan yaitu semua pelayanan berbasis digital. Jadi memang untuk Cilegon itu agak pelik untuk masalah kesehatannya karena pertama kita di daerah yang terujung di kawasan-kawasan migrasi dari masyarakat yang dari Lampung ke Jakarta, Jakarta atau ke Jawa ke Sumatera ya, ini menjadi problema sendiri ya. Terus ditambah lagi dengan geografis kita dan lingkungan kita di tengah kota industri, ini juga lambat laun memang akan berdampak ya, baik itu positif maupun negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jurnalis TV Banten, alhamdulillah kita hadir lagi di program podcast Jurnalis TV Banten. Kali ini kita ada di Puskesmas Ciwandan. Puskesmas Ciwandan. Kita langsung bisa ketemu silaturahmi dengan Pak Kepala Puskesmas, dengan Pak Haji Arif, Pak Dokter Arif. Sehat, Pak Dokter? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah bisa silaturahmi. Iya. Gimana kesibukan nih Pak Dokter, aktivitas sebagai Kepala Puskesmas di Ciwandan? Iya. Ya alhamdulillah untuk awal tahun ini sangat sibuk ya untuk merencanakan kegiatan tahun ke depan ini perlu proses ya. Terus kemudian rapat-rapat ya untuk kegiatan-kegiatan dengan tim mutu, tim layanan dan tim manajemen ya, agar progres kita tuh on the track gitu ke depannya. Nah ini kan bagi sebagian pemirsa kita ini kan belum ada yang mengenal sosok Pak Haji Arif nih. Nah kalau saya ngelihat riset atau baca di Google ya ada beberapa penghargaan lah. Ya, jadi kan masyarakat Cilegon juga atau khususnya di Ciwandan harus bangga nih punya kepala puskesmas yang punya penghargaan di tingkat nasional nih. Kalau boleh tahu penghargaannya apa tuh yang pernah didapat peroleh? Alhamdulillah waktu itu 2019 saya mendapatkan penghargaan sebagai dokter teladan ya, dokter nakes teladan di tingkat nasional. Lalu kemudian juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Menpan RB ya, Lomba Sinovik itu saya mendapatkan top 99. Nah, dari top 99 ini dari 3.000 inovator senasional itu dilombakan dan kita mendapatkan di top 99. Lalu kemudian dilombakan kembali. Alhamdulillah sampai menjuari kita top 45 dari sekian ribu inovator kita yang top 45-nya masuk. Se-Indonesia tuh? Se-Indonesia. Dan alhamdulillah Kota Cilegon mendapatkan bantuan dari lomba tersebut yaitu sebesar 8 miliar. 8 miliar? Iya. Untuk 8 miliar itu hadiahnya untuk hadiahnya pengembangan inovasi yang ada di Kota Cilegon. Ya. Kalau boleh tahu Dok, inovasi apa tuh yang digagas oleh Pak Dokter nih? Waktu itu saya mau mengangkat itu tentang kader kesehatan di lapas. Lapas kelas 3 Cilegon ya. Dulu jadi judul inovasinya tuh
apa namanya kader Gegana Pedes, yaitu kader Gerakan Warga Binaan Peduli Kesehatan. Ya, dan alhamdulillah kami kompak. Jadi pada saat saya datang itu belum ada dokternya di sana, hanya ada perawatnya. Kemudian minta bantuan kepada kami puskesmas. Lalu saya habis kunjungin terus ya, hampir tiap hari. Jadi paginya saya melakukan pelayanan puskesmas, kemudian jam 2 sampai dengan jam 4 bahkan sampai jam 5 saya mengunjungi lapas untuk melakukan pengobatan di sana. Jadi dokter di sana free, gratis. Saya tidak mengut peser pun, tapi memang itu bentuk apa ya? Ya bantuan saya kepada masyarakat terutama yang ada di lapas gitu. Berarti inovasi itu sekarang masih diaplikasikan ya? Masih diaplikasikan. Bahkan ini yang kader kesehatan itu di lapas sekarang sudah tingkat semuanya, hampir semua lapas yang ada di Indonesia sudah melaksanakan seperti itu. Nah, Dok, terkait wilayah nih, kebetulan Puskesmas Ciwandan ini kan wilayah industri. Betul dan sekali. Padat penduduk. Ya. Nah, ketika bicara strategi pelayanan primer, dokter sebagai kepala puskesmas, apa nih tahun 2026 yang akan dilakukan? Jadi kami telah berkomitmen untuk puskesmas kami menjadi puskesmas pendidikan. Ya, artinya kami bisa menerima siswa-siswa mana saja atau puskesmas mana saja yang ingin mengembangkan puskesmasnya selayaknya yang ada di Puskesmas Ciwandan. Dan kami ini lebih menonjol itu pada integrasi layanan primer dari program pemerintah tentang ILP dan harus diterapkan di tahun 2024 kemarin, dan kami sudah melaksanakan dan alhamdulillah kami menjadi puskesmas COE. COE itu adalah Central of Excellence, artinya puskesmas kami jadi tempat percontohan. Sebanten. Luar biasa ini. Berarti puskesmas yang ada di wilayah lain ke sini, Dok, belajar ya? Betul. Ya, alhamdulillah. Kemarin kita juga ada kunjungan dari Dinas Kesehatan Lebak ya, dengan 43 puskesmasnya datang ke sini untuk mendalami tentang integrasi layanan primer yang ada di Puskesmas Ciwandan. Dan kemudian ada juga puskesmas dari Pandeglang bersama Dinas Kesehatan ya, datang ke sini untuk mempelajari tentang integrasi layanan primer juga. Itu 36 puskesmasnya datang, jadi 30 puskesmas dengan Dinas Kesehatan datang, terus kemudian kami mengajarkan tentang ILP. Dan juga beberapa puskesmas yang ada di kota maupun Kabupaten Serang juga pernah berkunjung kemarin. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini, Dok, dari kacamata dokter juga kan sebagai ketua IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, kalau ngelihat dari kacamata sebagai ketua IDI, produk puskesmas yang bermutu, Dok, betul. Itu seperti apa sih, Dok, kebutuhan masyarakat sekarang? Jadi kalau berbicara tentang saya sebagai IDI atau dokter Ikatan Dokter Indonesia, dan saya memang sebagai ketuanya, alhamdulillah. Jadi bagaimana caranya untuk meningkatkan mutu adalah bagaimana caranya meningkatkan akses ke masyarakat. Jadi bagaimana pelayanan itu bukan hanya dirasakan segelintir orang, tapi harus mendekatkan pada masyarakat yang terjauh, gitu, yang tidak mendapatkan akses sama sekali. Gitu. Ya kan, tadi juga saya datang masuk ke puskesmas ini luar biasa. Apa stafnya, kita datang masyarakatnya mewakili masyarakat ya. Datang langsung berdiri. Itu kan salah satu bahasa tubuh yang di awal pengen melayani kan. Terkadang ditemukan juga, Dok, di beberapa puskesmas masyarakat datang petugasnya diem aja. Tapi di Ciwandan ini luar biasa nih, Dok. Alhamdulillah. Mungkin bentuk dari edukasi dokter ke staf ya kan? Iya betul. Nah, terkait ini, Dok, puskesmas Ciwandan untuk di masa kepemerintahan Pak Robinsar ini, kan beliau juga di bidang kesehatan ada keinginan ya, khususnya di wilayah Ciwandan yang notabene industri. Apa nih keinginan dari beliau nih? Beliau itu tadi pertama tuh bagaimana caranya masyarakat yang terjauh, yang termarginal atau yang tidak mendapatkan akses itu selalu dibantu dengan memberikan akses yang cepat gitu pada masyarakat. Jadi Pak Robinsar juga membuat gebrakan, yaitu semua
pelayanan berbasis digital. Hmm. Jadi baik itu mau berobat, konsultasi, cukup dengan menggunakan digital saja. Ya, akhirnya terbentuklah Cilegon Juara aplikasinya. Cilegon Juara, di situ ada. Oh, di dalam itu ada? Ada, di kesehatan juga ada situ. Jadi di Cilegon Juara, terus kemudian ada namanya Doklink. Ya, dokter keliling dalam hal upaya. Jadi masyarakat nggak perlu datang ke puskesmas, cukup dengan mengandalkan aplikasi tersebut. Jadi konsultasi berbasis aplikasi. Iya. Sudah bisa diakses tuh? Sudah Berapa diakses. lama itu program itu dilakukan? Itu udah tahun 2000, pas beliau dilantik itu udah mulai ya, 2024, 2025. Udah jalan ya? Udah, gitu. Berarti lebih pada aplikasi digitalnya? Iya, betul. Kalau masyarakat yang mohon maaf, tidak memiliki akses digital, tidak punya itu gimana tuh, Dok? Nah, itu caranya bisa dibantu oleh kader kesehatan yang ada Posyandu. di Posyandu. Kita banyak jejaring kita tuh ada ratusan kader ya di lapangan. Jadi misalnya ada warga orang tua atau lansia yang tidak bisa menggunakan aplikasi, nanti dibantu oleh kader. Semua kader sudah dilatih, semua kader sudah bisa menggunakan aplikasi itu ya. Tinggal nanti konsultasi via itu ya aplikasi. Dan alhamdulillah beberapa kali saya sendiri terjun langsung. Ya, terjun langsung, terus kemudian melaksanakan konsultasi. Kemudian memang kalau dirasa dalam aplikasi itu saya harus mengunjungi karena kondisinya berat dan kondisinya memang harus terlayani secara kontak langsung, maka saya turun langsung ke lapangan. Turun langsung ke lapangan. Iya. Ya? Nah, terus Dok, bicara Posyandu Dok di wilayah Ciwandan. Nah, program apa nih untuk kan penanganan ibu hamil? Betul. Itu kan harus khusus, Dok. Iya. Nah, itu bagaimana tuh, Dok, strategi dari Puskesmas Ciwandan? Nah, ini karena kami ya alhamdulillah wilayah kami itu wilayah industri. Nah, kita tidak lupa kita harus bekerja sendiri, tapi harus dukungan dari Linsek dan juga pihak industri. Kerja bersama ya. Kerja bersama. Di sini ada CSR yang kita bisa manfaatkan dan alhamdulillah semua perusahaan yang ada di Ciwandan ini bagus kolaborasinya, baik di dunia kesehatan juga masalah penanganan kasus-kasus yang berat. Contoh seperti ibu hamil, ya, ibu hamil yang stunting atau ibu hamil yang kek, ya, ibu hamil yang anemi dibantu dengan pelayanan. Besok rencana kami ada kegiatan untuk pemeriksaan ibu hamil yang kita hadirkan dokter spesialis datang sini. Oh, itu gitu. Dari bantuan CSR. CSR industri. Luar biasa. Ya. Nah, Dok, Puskesmas Ciwandan kan ada di wilayah industri nih. Mungkin kan menghadapi tantangan karena industri kan ada dampak lah ya. Dampaknya. Nah, itu bagaimana nih strateginya nih, Dok? Iya, jadi tetap kami setiap ada kegiatan rapat lokakarya mini ya yang diadakan di kecamatan itu kita mengundang mereka. Terus kami akan memberikan informasi tentang kesehatan yang ada di masyarakat saat ini. Ya 3 bulan ke belakang kita tampilkan. Ini loh kejadian atau permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat. Lalu kemudian tinggal industri akan, oh iya Dok, kalau ada dampak seperti ini, kalau memang berkaitan dengan kami, maka kami akan turun. Nah, dan alhamdulillah beberapa kali itu perusahaan turun semua. Ya. Baik itu Chandra Asih, Asahimat, LOC, SUJ, ya Krakatau Posko dan Bandar Krakatau Posko juga pada turun semua untuk melakukan kegiatan yang ada kaitan dengan kesehatan gitu. Terkait ini Dok, apa sinergitas nih antara industri dengan dinas kesehatan mulai puskesmas dan kecamatan sejauh ini di Ciwandan khususnya untuk di kesehatan bagaimana nih Dok? Iya. Kondisinya alhamdulillah kami stabil ya, dengan kata lain masih kita bisa mengejar mutu layanan menjadi masyarakatnya sehat semua. Memang kejadian kemarin yang di awal tahun kita ada kejadian luar biasa banjir ya, dan berdampak di Ciwandan ini 6 kelurahannya kena semua banjir. Makanya waktu itu kita terjun langsung, kita bikin timnya langsung, tim gerak cepat yang di bidang kesehatan kita turun langsung membagi tugas ke lapangan masing-masing sesuai dengan posko masing-masing gitu. Dan alhamdulillah kita juga dibantu oleh pada saat penanganan banjir itu ada PMI, ada TNI, ada polisian, ada BNPB, terus kemudian ada juga dari BKK Balai Karantina Kesehatan dan dibantu 2 puskesmas lainnya dari Cibeber dan
dari Puskesmas Grogol. Alhamdulillah semua Turun, masyarakat turun semua dan bantu semua masyarakatnya. Dan juga dinas kesehatan juga memantau secara rutin di Puskesmas kami. Oke. Nah ini dok, Puskesmas kan sebagai garda terdepan nih untuk Iya. menangani kesehatan masyarakat nih di Cilegon ini, prajurit paling depan ini, paling utama nih. Iya. Nah, menurut dokter sendiri kebijakan apa sih yang bisa dilakukan oleh Pak Robinsar dan Pak Fajar untuk meningkatkan kualitas kesehatan lah masyarakat di wilayah Cilegon lah atau khususnya di Ciwandan? Ya, jadi memang untuk Cilegon itu agak pelik untuk masalah kesehatannya karena pertama kita di daerah yang terujung di kawasan-kawasan migrasi dari masyarakat yang dari Lampung ke Jakarta, Jakarta atau ke Jawa ke ke Sumatera ya ini menjadi problema sendiri ya. Terus ditambah lagi dengan geografis kita dan lingkungan kita di tengah kota industri ini juga lambat laun memang akan berdampak ya, baik itu positif maupun negatif ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kemampuan SDM dulu. Jadi SDM kesehatan itu seberapa sih banyaknya, seberapa sih kebutuhannya. Memang untuk SDM ini harus dievaluasi kembali ya. Dikarenakan memang kalau dengan kondisi yang seperti ini dan kemudian ditambah lagi dengan kita pernah mengalami kejadian yang luar biasa, baik itu kebanjiran, bencana dan segala apapun sering kejadian seperti itu, maka SDM-nya perlu diperkuat lagi. Itu yang perlu dievaluasi. Kemudian ditambah lagi perlu adanya garis garis tonggak instruksi secara langsung, komando ya seperti itu. Jadi bisa mengatur kalau kondisi yang genting begini cepat ya langsung ke sini step by stepnya sudah langsung jalan. Nah itu saya dalam organisasi ID bekerjasama dengan organisasi di wilayah ya juga pemerhati bukan lingkungan tapi dampak lingkungan ya dengan LSM, baik itu LSM yang ada di Kota Cilegon, LSM yang ada di Jakarta dan LSM yang dari luar negeri yang datang kemari khusus nangani kesehatan. Ya, kesehatan. Dan kita sering berdiskusi, terus kemudian ada beberapa melakukan penelitian ya, terus kemudian memberikan feedback kepada kami yang harus kita lakukan seperti ini. Dr. Arif, tolong lakukan ini tahap-tahapan yang harus dilakukan untuk menjaga kondusif dari kesehatan yang ada di Ciwandan gitu. Luar biasa kemarin bantuannya juga. Luar biasa nih. Ini juga menjadi percontohan kan Puskesmas Ciwandan. Nah mungkin nih closing statement nih, dokter, harapan dan keinginan dokter agar kondisi kesehatan masyarakat di wilayah Ciwandan ini agar lebih baik lagi, gimana tuh dok? Oh iya, yang pertama untuk warga di Ciwandan maupun sekitarnya atau Kota Cilegon, jadi lakukanlah PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. 10 indikator itu yang terpenting, kalau dilaksanakan insya Allah semuanya berjalan dengan baik dan lancar dan aman, semua masyarakat Cilegon pasti sehat. Yang kedua diperhatikan juga dengan sumber daya dari nakesnya ya, itu juga perlu baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Terus dan yang terakhir mungkin harus ada apresiasi kali ya. Betul. Para nakes yang kerja, dari zaman COVID sampai sekarang luar biasa ya. Tiada henti, tiada kami bukan merasa harus diperhatikan, tapi bantulah kami untuk dihargai. Betul. Seperti itu. Agar lebih semangat kerjanya. Agar lebih semangat lagi kerjanya, betul sekali. Mungkin diskusi kita akhiri sementara dok, nanti kita lanjut di jeda yang lain. Iya. Terima kasih waktunya dok. Baik. Demikian pemirsa Jurnalis TV Banten, podcast kita, diskusi kita bersama Pak Haji Arif, Dr. Arif, Kepala Puskesmas Ciwandan dan Ketua ID Kota Cilegon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.